Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang dewek yang hormati saudara tiang, para asatidz wal ustazat, wabil khusus pimpinan ijtima kita yang ada di KAU beserta semua jamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dalam keadaan iman, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua masih sehat sehingga program majelis kita bisa berjalan. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, membimbing manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Alimul ghaib, Allah itu maha mengetahui yang gaib. Ya, alimul ghaibi wasyahadah, Allah maha mengetahui perkara yang gaib, perkara yang nyata. Al-kabirul muta'al, Allah itu maha besar dan maha tinggi. Berarti gaib itu benar ada. Benar ada Bapak. Perkara gaib itu benar ada. Dan yang mengetahui tentang gaib itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini berderet dua. Gaib yang dibicarakan oleh ayat ini adalah pertama gaib yang modelnya gaib rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui wa ma taghidul arham, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara-perkara yang ada dalam rahim manusia. Pengetahuan Allah itu jamaah sekalian rahimakumullah adalah Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allahu ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma tahmilu kullu unsa. Apapun yang dikandung oleh perempuan. Nah, di sini kalimatnya adalah unsa, yang dikandung oleh perempuan. Ndek yang kena ma tahmilu kullu unsa wal azkar. Ndek. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail yahtamilu, semua yang dikandung. Yang dikandung oleh siapa? Kullu unsa, setiap perempuan. Berarti ayat ini menunjukkan kepada kita adalah khusus tentang perempuan. Wa ma taghidul arham, apa yang kekurangan di dalam rahim. Apa yang kekurangan di dalam rahim itu, wa ma tazdadu, dan apa kelebihannya di dalam rahim itu. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar,
Setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu jamaah sekalian bersesuaian dengan bimiqdar, dengan takarannya. Nah, ini gaib pertama. Gaib kedua ialah alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui jamaah sekalian semua perkara-perkara yang gaib, ai wasyahadah, dan yang nyata. Kenapa? Karena Allah itu Al-Kabir, Maha besar, Al-Muta'al, juga Maha tinggi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu niki. Itu mama jandik narak niki jamaah. Nina doang niki. Makanya persoalan gaib itu lebih banyak pada perempuan. Ya. Persoalan gaib itu perempuan. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah Maha mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan. Semua perempuan itu yang dikandungnya Allah Maha mengetahui. Dulu-dulu ibu-ibu lek man zaman USG dek tahun jenis kelamin nina mama selalon te napiaran kandung ibu nggih dek man zaman USG lain. Nane jak demen demen wah itu bulan baluk bulan lalu USG kendaitan nina atau mama. Ayat ini jamaah sekalian, ayat ini turun dulu sebelum ada alat-alat USG niki. Allah Maha tahu. Sebelum ada alat USG itu Allah Maha tahu. Nah niki jamaah sekalian tiang pernah anu niki taruhan lah, taruh getok tapi ndek taruh kepeng niki dengan dokter spesialis kandungan yang bersama satu ustaz tuan guru yang lingsir sekali dengan dokter spesialis kandungan dengan anunya juga dengan ibunya. Ada ibu lalu USG. Pas USG dia itu ialah perempuan 6 bulan 7 bulan lalu USG perempuan. Tetapi tiang bersama ustaz guru kita mengatakan mama lagu den sadu ni kintan mama bijen si lalung kandung nia jak nina unin anu karena menurut paham USG paham dokter masuk siwak bulan masuk 8 bulan demen akhir siwak bulan ya mulai beli alat anu popo untuk dengan nina apa namanya baju-baju perempuan belin aran jak tumben nganak dengan niki anak pertama belin alat-alat aparan alat bayi tetapi yang perempuan pas nganak niki mama yang menang tiang dengan tuan guru niki kalah dokter niki. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Allah itu ya'lamu, Maha mengetahui dia. Kalau USG itu bisa keseleo dia. Alat dokter itu ibu bisa keseleo. Kemarin juga ada jamaah tensi itu. Pas di tensi 70 darah. Langsung pucat suruh dia jauh-jauh rumah sakit. Dendek unik kena. Ndak. Dendek jauh rumah sakit lagu ustaz 70 dan lah ndot dendek lalu dia kena. Nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita yang doakan air minum. Nah, terus ternyata alat dokter yang pakai darah itu mati bateri. Mati apa? Mati bateri. Nia bum 70 darah batu risin. Tahu dipucet dengan. Ya ita hidapang di. Nggih ita hidapang di. Dakan jak 70 darah piranin 4 unin. Piranin 5. Piranin 10. Apa nin? Buat rong Aceh masih sehat. Ya. Dakat jak darat tadikin normal 120 atau 100 telung dasa piranin 2 unin ane jauh rumah sakit wah
Dua wong niki. Itu masalah kan? Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yahtamilu kullu unsa yang dikandung oleh perempuan. Pertanyaan ibu, kenapa ayat ini membicarakan tentang kandungan perempuan? Kandungan dengan nina. Kullu unsa, semua perempuan. Napi guna ayat niki. Ya, tata jelasan sida Allah Ta'ala tentang kandungan perempuan. Padahal yang mengandung itu jamaah banyak. Bumi mengandung bumi. Langit mengandung sesuatu. Bumi ini kan mengandung air, mengandung gas, mengandung batu bara. Bumi niki. Tetapi tidak dibahas secara di dalam Al-Quran. Tapi kalau perempuan, kandungan perempuan ini dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena perempuan niki, kandungan yang ada dalam ibu-ibu niki sangat ajaib sekali. Sangat ajaib sekali, ibu. Yang namanya kandungan perempuan itu. Tahmilu kullu unsa. Yang dikandung oleh perempuan itu Allah tahu. Allah tahu yang dikandung oleh pelugum itu, ibu. Nina, mama. Pengetahuannya apa? Taghidul arham. Mengalami kekurangan. Wa ma tazdadu, mengalami kelebihan. Apa kekurangan, ibu? Kekurangan niki adalah air ketuban kurang. Itu Allah tahu. Apa kurang dah, ibu? Lamun tengandung. Apa kurang? Kepeng. Lah ya ibu, duit kurang balong, kurang energi. Semua perlu kekurangan itu, ibu-ibu Allah tahu itu. Jadi tidak perlu kena lemas-lemas meni. Kalelah karing-karing minggu-minggu tengah anak niki, ibu nanti selapu apa terlemes. Nggih. Apa lemas itu Allah tahu. Semua itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa ma tazdadu, apa yang berkelebihan. Ada juga ibu-ibu mengalami kelebihan kekeh, fisiknya kuat sekali. Ada ibu-ibu kuat fisik, walaupun 3 kali nganak, 4 kali nganak, bahkan 2 lusin masih doang sholah. Ini ibu, ada ini kisah nyata ini, sampai sekarang masih zahir ini. Dan luar biasa sekali. Ada satu perempuan, Bu Niki, oleh inak ni inges. Anak pertama inges, anak kedua inges, anak ketelu inges. Bu solah meneng. Dia solah langsung solah. Ibu solah umur 70 tahun ibu Niki. Masih hoda. Ibu Niki. Ini ayat luar biasa sekali. Anaknya yang pertama itu umur sekitar 60 tahun lah atau 50 tahun, tetapi masih hoda. Cuma semua yang kawin dengan keturunan ini mati. Cara matinya sama, geru, tais, kurus, poli awak, semamen. Tetapi lama kurus mati. Lagu nia semakin solah. Semakin solah niki. Ikembe niki ibu. Apa mungkin ya? Wallahu alam. Inilah ayat yang mengatakan wa ma tazdadu. Apa yang ada di dalam rahim itu tazdadu. Allah tahu. Allah tahu kelebihannya. Taghidul arham, juga di dalam rahim ibu itu ada kekurangan. Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ibu ini tidak salah, Bu. Tidak salah. Kemungkinan ada organ yang ada dalam rahim seorang perempuan itu. Dan mohon maaf, Bu, solah niki kata. Ada kemarin ini jamaah kita ini meninggal dunia, suaminya dia masih oda, masih solah niki, dan kaya sekali. Suaminya kaya, kepala bank, kekah semamun pelik.
Tetapi setelah dia menikah, punya anak satu, kurus bis. Nah, ini ada organ di dalam rahim perempuan itu yang begitu itu, yang menarik, yang isep, sedot seluruh energi kelelakian kita. Yaitu ada itu. Ini yang dimaksud dengan ayat ini, mengatakan ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu. Allah tahu ada kelebihan kadang-kadang pada rahim perempuan itu, ada kelebihan, Bu. Ada kekurangan. Kelebihannya bau dengan sampai dua lusin itu pira. Nah, bau. Ada juga yang mengalami kekurangan. Apa itu kekurangannya jamaah sekalian? Bila berhubungan dengan suaminya ini mengalami kenikmatan yang berlipat-lipat, tetapi disedot kelelakiannya, energi kelelakiannya disedot habis sehingga terkuras. Lama kurus out. Nah, niki jam. Dan perempuan ini tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Ada juga jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Perempuan itu setiap dia suaminya selalu meninggal dunia sampai 12 mati doang. Nah, inilah yang, dan dia tidak tahu, Bu, kenapa saya diciptakan Allah begini. Wa ma taghidul arham wa ma tazdadu. Ada sesuatu yang berkelebihan dalam rahim perempuan itu, ada yang mengalami kekurangan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, antik dengan nina niki. Nggih. Ibu, antik pelunggum, luar biasa sekali. Nah, pelunggum niki dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang tiang pelunggum kandung. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kandungan yang ada dalam rahim ini adalah tempat yang namanya rahim itu sangat kuat, Ibu. Sangat kuat. Rahim itu sangat kuat. Makanya asma Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada tempat yang sangat kokoh itu, yang ada organnya dimiliki oleh perempuan, namanya rahim. Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman dan Rahim. Maka ibu-ibu pelunggum sami itu punya organ tubuh yang sama namanya dengan asma Allah, namanya rahim. Itu mama darah. Apa nih? Kentong. Nin irung. Nin keng aran nggih niki jejengku di nara aran Al-Qudus nih. Terus jejengku kiri assalam aran, tidak ada itu. Tetapi kalau perempuan yang di dalam itu adalah namanya apa? Rahim. Diperhatikan Ibu baik-baik. Kan ya baru dari awal yang sampaikan kepada pelungguh niki pengajian gaib ya. Oke, perhatikan baik-baik niki. Di dalam ibu-ibu ada dua kesucian di sana dan ada dua kekuatan. Pertama, kekuatan rahim seorang perempuan, yang kedua adalah kekuatan hati. Dua-duanya suci. Kita cuma satu, kekuatan hati saja. Itu saja. Kekuatan hati saja. Lamun itu aja aten doang kuat. Ini aja ada dua yang kuat. Rahimnya kuat dan suci, hatinya kuat dan suci. Baik, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Di semua yang masuk di dalam tubuh teniki najis halal tama demen sugul najis. Halal masuk niki jamaah sekalian, halal masuk. Tapi Ustaz, tapi. Halal masuk nanti keluarnya najis. Semua niki. Darah itu jamaah sekalian kotor, najis. Luian darah dia jauh sembayang, dia nesah.
darak teniki. Anu tenah niki, tapi walar lamun wah kuning jarin darat niki le penyakit apa nat nggih. Kotor. Kotor itu jamaah. Isin tian kotor. Kotor isin tian tadi kotor, semuanya isin tian kotor. Nah, energi yang ditimbulkan oleh kekotoran itu yaitu bersih. Zahir kita bersih. Zahir kita bersih. Itu pun bersih harus jamaah sekalian belum sami niki berbuat dengan perbuatan yang baik, berkata yang baik. Qaulan ma'rufa, qaulan karima. Harus berusaha berkata yang bagus, harus bertasbih. Suara teniki lamun bagus berpahala. Tetapi isin dalam teniki kotor ibu. Sal makin tuik teki iman teniki dak sugul dak niki darah niki misalnya kena anu nah piara niki kain kelambi kotor bu, kotor niki. Tetapi energi, kekuatan, perilaku, hal ihwal yang muncul oleh energi darah niki itu bagus. Gerak-gerik deh. Kami ampun tahu sembahyang karena darah dan niki normal. Kami ampun tahu sujud darah dan normal. Ruku darah dan normal. Nah, energi yang dimunculkan oleh yang darah ini, yang di dalam ini, jamaah sekalian, itu perbuatannya ialah perbuatan baik bagus. Cuma satu yang bersih. Apa itu? Pergerakan hati. Ateh itu bersih. Hati manusia bersih jamaah sekalian. Apa na bersih ateh teniki jamaah sekalian? Cara na begawean. Hati itu tugasnya 500 macam tugas ate. Limpa ate hati niki ibu. Lamun bahasa dokter jadi ki jamaah sekalian limpa. Limpa ini dia tugasnya 500. Kentok pira tugas? Seke cuma bedengah. Pada ke kekuatan bedengah arak bergelantung kan cendek nara. Pada. Nah, lagu ibu-ibu arak bergelantung deh. Oke. Niki napi tugas. Bejagur, nepak, nempelek, luwe tugas. Lagu ndek ya sampai 500. Nggih. Lamun petinju bejagur. Nempelek. Beda nempelek di nepak deh. Beda nepak aja menuntan, nempelek aja menintan. Ya luwe bahasa sasak sebenarnya. Bejagur, nempelek, nepak. Bedepe, namper, dan lu banyak sekali. Kalau limpah ini, Bu, jumlah tugasnya dia tuh 500. Banyak sekali tugas aten teniki. Yang lain itu cuma biasa-biasa saja. Oleh sebab karena membentuk cara berarti harus tebudi guru niki namanya guru rohani. Cara teberangan salah ndek cara keberangan nih. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Sering tebeliang bijak lagu si mau semaman. Sering teniki. Sering tebeliang semaman angka si mau bija sepak atau ndek dindek sepak. Kenapa jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah periri ate. Napi lah periri ate. Ada niki jamaah sekalian di dalam anu itu di dalam kitab para ulama-ulama kita. Lamun arak batur misal Ustaz Haji Abdul Wahid mau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala mau katuan. Terus tiang gedek zalan nikmah. Nikmat ini tiang berkeinginan supaya nikmat yang dimiliki oleh Ustaz Haji Abdul Wahid ini hilang. Ada yang telang. Nikmat yang dimiliki oleh Ustaz Haji Abdul Wahid ini hilang. Nah, pada saat itu atin tiang seden. Aran seden, aran penyakit niki hasad. Hasad aran niki. Lamun de serius nikmat lek sopo jamaah, sopo batur niki telang. Berharap telang. Ara ipar teniki ibu. Kak Tuhan unini ipar. Alhamdulillah mau kebeli
Vario, Honda Vario. Berharap niki angka tahu beli motor, berharap ada yang bau telanggar. Nah, pada saat ibu berharap ada yang telanggar ipar niki, sesungguhnya hati ibu itu sedang sakit. Nama penyakitnya hasad. Nah, piaran hasad. Ada penyakit yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Kak Tuhan, tiang mau kebeli Vario. Langsung tergedek. Ini lalu mau berduit, ini lalu berduit Vario. Minta donuk kepe. Nah, demi tuah gedak niki. Bu kebetulan li julun balik doang langan jauh Vario li tu latih. But sedaang jembatan. Nah niki jangkan hasad namanya dengki. Nah, tayak niki. Nah piaran dengki. Ndet sekedar berharap petelang nikmat oleh nia, lelagu langsung tersedak nikmat si lalun mau niki. Nah namanya dengki. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lamun meni model atin manusia ia sakit. Nabi bersabda, lamun nara dengan anyam penyakit hasad niki jan berarti seluwe-luwe kebagusan lalun gawe, seluwe-luwe zikir wirid, seluwe-luwe sembahyang salat, seluwe-luwe lain ngaji, bih doang kotong, bis doang kotong. Itulah disebut namanya khosir, manusia rugi. Manusia rugi. Dit ibu-ibu, hasad niki ndik nolek manusia biasa doang, tahun ini penyakit niki. Ini endah oleh pengusaha. Ini pengusaha, pada pengusaha. Ustaz, pada ustaz. Tuan guru, pada tuan guru. Ulama, pada jadi ulama. Apalagi model-model itu niki jamaah sekalian. Nah inilah yang diperbaiki oleh guru-guru kita ahli rohani untuk memperbaiki sifat hasad. Yang kembali ke pokok masalah. Yang suci adalah jamaah sekalian atin manusia yang ada dalam diri kita ini, hati kita yang suci ibu. Nah lamun suci aten jamaah sekalian, bersih aten, solah caran teberangan. Solah caran teberangan niki. Ya kalau yang ibu-ibu niki suci rahim, kuat rahim. Pelungguh niki memiliki kekuatan rahim. Dan kalau kekuatan rahim niki jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, niki adalah kelebihan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup ayatnya jamaah sekalian, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan semua yang Allah ciptakan itu bersesuaian dengan kadarnya. Selapu entah tepiak niki wah berdui ukuran, tiang tepiak sidi-sida Allah taala, tercipta sidi-sida Allah taala punya ukuran. Ibu-ibu punya ukuran, bapak-bapak punya ukuran, berdua ada ukuran. Jadi dia narak dengan berdua, dia narak dengan tercipta sidi-sida Allah taala berlebih, tidak ada itu. Lamun detican susah ibu, iya wah ukuran kemampuan pikiran kesusahan niki. Itu dah. Ya, kemampuan. Dit model penyusah teniki bersesuaian tau tegirang. Nggih, ibu-ibu. Lamun tegirang lek motor, si suruh itu susah motor. Lamun tegirang lek bangket, si suruh itu susah bangket. Lamun tegirang lek kedit, si suruh itu susah kedit. Lamun tegirang begangsingan, si suruh itu susah gansing. Nah, arak sekek niki det ini susah isin. Arak sekek niki girang zikir. Selapuk kegirangan si lain bis tersusah isin. Dan cuma zikir yang cuma orang yang girang zikir saja det ini susah si zikir. Cuma satu, sila sebut. Aneh. Sila sebut, girang delek kelambi. Si suruh itu susah kelambi. Girang perembun jilbab, macam ruang jilbab. Nah, lemak demin mulai lalu pengajian 4 jilbab nembe nak kadu nane nonin. Nah, si suruh sudah susah jilbab. Ara ibu-ibu yang temukan niki koleksi jilbab. Ada itu. Koleksi jilbab sampai jilbab niki 1 lemari penuh khusus jilbab tok.
Mulai oleh selempangan, mulai oleh jilbab siwah jari, yang ngetren sekarang jilbab angin-angin, beduin full. Akademi lalu pengajian, terutama lalu tawajuh, selapu lempentun, kadu nih, ya bingung, silang lalu kadu. Arak juga ibu-ibu, mohon maaf niki, ekek yang bapak niki. Tempat dia girang adalah celana dalam. Ya, celana dalam tuh girang. Itu harga behan saja itu 700.000 seke. Wah dekau aku je. Masya Allah. Itu girang niki zaman sekalian. Nah, si suruh ia susah, ya begitu. Girang lek motor, lamun sepeda motor susah. Nah, terkecuali jamaah sekalian. Pelungguh girang lek zikir ja, ndak ini susah. Girang ter koleksi bale, koleksi properti. Demin bilang tahun nyalin chat, dia bilang tahun nyalin chat. Nah, itu yang membuat pelungguh susah itu dah. Semua pekerjaan dunia yang tempat pelungguh girang itu membuat kita susah. Cuma satu yang tidak membuat kita susah, ialah girang zikir. Nah, girang zikir jakniki Allah sendiri berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang suka berzikir itu adalah membuat hatinya tenang.